Selamat pagi dan salam budi luhur. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk kursus Munsun Simulator. Saya perkenalkan diri dulu, saya Joko Kristian, salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Informasi. Kita akan bermain, secara harfiah betul-betul kita akan bermain, karena Munsun Sim adalah sebuah bentuk pembelajaran dengan gamifikasi, gamification. Saya kasih tahu dulu sedikit Munsun Sim itu apa. Jadi gini, kita kalau mau mempelajari sebuah perusahaan bekerja dalam konteks proses bisnisnya ya, itu ada banyak cara. Ada cara di mana kita secara teoritis baca dari buku. Ada cara di mana kita mungkin datang terjun ke lapangan langsung, di mana kita kunjungan industri gitu ya, lalu memperhatikan bagaimana mereka menjalankan proses bisnisnya. Tapi baik cara yang dari buku, membaca, atau mungkin sekarang saat ini melihat video, jika nanti perusahaannya memang membuat video yang khusus atau mau mengedukasi secara umum apa yang dilakukan, dan datang terjun ke lapangan, itu semuanya bagus, tapi masih ada yang kurang. Kenapa? Karena kalau yang dari buku kita hanya membaca dan mendapatkan gambarannya, meskipun mungkin detail, tapi tidak hands on, tidak merasakan tekanannya, pressure-nya gitu ya. Lalu kalau kita melihat dari kunjungan industri, itu bagus. Kalau kita kunjungan industri, lalu kita akan melihat bagaimana mereka bekerja di lapangan, tapi hanya sebagai observer. Juga tidak merasakan pressure-nya, tidak merasakan gimana sih rasanya kalau saya mencoba sendiri menjalankan proses bisnis tersebut. Nah, jadi Munsun Sim ini adalah sebuah simulator. Bagi kalian yang mungkin pernah main game simulator gitu akan mengetahui bahwa tujuan dari simulator itu adalah membuat si pengguna simulator seolah-olah merasakan kondisi nyatanya. Seolah-olah, tidak persis sama memang, tapi jauh lebih baik karena faktor-faktor yang membuatnya nyata lebih banyak. Jadi kalau di sini jelaskan bahasa Inggrisnya adalah cloud-based business simulation, experience learning platform. Kalau saya sebut istilah mudahnya adalah gamifikasi proses bisnis perusahaan. Kenapa kalian perlu belajar itu? Yang wajib mengikuti Munsun Sim adalah dari FTI, Prodi SI, Sistem Informasi, dan dari FEB. Kenapa anak FTI harus mengetahui ini? Kalian teman-teman dari Sistem Informasi itu kan nanti mau menjadi seorang sistem analis. Menjadi seorang sistem analis berarti kalian mau mengetahui bagaimana mengubah proses bisnis menjadi sebuah prosedural yang bisa dituangkan dalam sistem informasi. Itu nanti makanya kalian mendapat mata kuliah analisa proses bisnis dan yang lain. Karena kalian mau menerjemahkan apa yang terjadi di bisnis menjadi sebuah arsitektur sistem informasi, sudah selayaknya kalian tahu secara umum bisnis itu kerjanya gimana. Gitu loh. Dan disinilah perannya simulator tadi. Kalian boleh klik di sini, bagian kanan, ya, member login. Lalu kalian klik to sign up as member. Oke, silakan isi dengan create account by filling the form. Kalian boleh isi menggunakan email kalian. Email budi luhur boleh, email Gmail boleh, email yang lain juga boleh sebenarnya, nggak masalah. Namanya, dan 4 digit passwordnya. Dan tentu saja sebagai seorang pengguna yang baik, kalian harus baca sebenarnya terms of use. EULA-nya itu apa? End Users License Agreement. Ini saya menekankan kepada siswa sebenarnya, siapapun yang saya itu, bahwa ya harus tahu kamu sebenarnya ini, privasinya apa. Tapi secara umum,
kalau kita tidak setuju ya kita tidak bisa pakai gitu kan. Nah, saya singkat saja buat kalian, ya ada proses data retention, data kalian ada yang disimpan, oke, tapi juga ada jaminan dari mereka saat ini, mereka tidak memberitahukan informasi tidak publik seperti alamat email kepada third party. Oke, terkait dengan cookies dan yang lainnya. Pada intinya sih privasinya cukup oke lah untuk ini. Jadi kalian buat emailnya, isi emailnya, full name-nya, create 4-digit password-nya, gitu ya. Lalu yes, I agree, dan sign up as new member. Oke. Nah, ini terbuka. Oke, sudah ya. Jadi di sini ada nama kalian, sesuai dengan yang kalian masukkan. Lalu ada menu di sini, dan ada beberapa link. Oke, nanti kalian bisa eksplorasi untuk linknya. Saya akan informasikan dulu menunya di sini. Yang pertama, yang gambar icon orang adalah profil kalian. Kalian buka di sini profil kalian. Ya, kalau belum terverifikasi seperti ini ya tulisannya belum terverifikasi, harus verifikasi. Nanti ada email yang dikirim ke email yang kalian daftarkan, lalu kalian harus klik link itu untuk verifikasi. Kalau kalian mau mengedit, nanti ada di tombol options-nya di sini, create contact info, change password, change email gitu ya. Lalu scorecard ini kalau nanti kalian sudah dalam perjalanan sudah mengikuti permainan di simulatornya, lalu ada achievement-nya, nanti akan ditampilkan di sini. Itu di bagian yang pertama. Bagian tab yang kedua adalah untuk chatting. Tuh. Oke. Chat dengan user Munsun SIM lain. Saya pribadi juga jarang menggunakan, tapi ada kalau mau chat dengan user Munsun SIM lain. Nah, tab ketiga yang akan lebih banyak kita gunakan adalah ada lambang icon untuk joystick PS ya. Itu adalah kita bermainnya, game as player. Pilihan di kalian hanya game as player. Kalau saya, ini saya akan munculkan karena saya sebagai instruktur. Kalau saya sudah login, my home-nya saya, sebenarnya mirip, kalau kalian lihat, mirip juga. Cuman kalau di saya lebih banyak game I facilitate, ada forum, dan informasi-informasi lain. Gitu ya. Dan saya juga ada pilihan game as player. Saya juga bisa sebagai pemain. Gitu. Nah, nanti kita akan mainnya di sini, di game as player. Lalu di sini, apa yang sudah saya apply, registration-nya, nanti kita akan bahas lanjutan nanti kalau sudah registrasi untuk event misalnya. Lalu ini agak baru Munsun SIM Club. Jadi kita nanti bisa membuat klub. Klubnya anggap saja seperti klub sepak bola gitu atau klub olahraga gitu. Dan kita bisa tanding nanti antar klub selama ada yang menghosting. Katakanlah UBL lawan Mercu atau UBL lawan Univ Pancasila atau antar klub dalam sekolah yang sama, dalam universitas yang sama gitu. Pesertanya tidak hanya universitas ya, perlu saya kasih tahu juga ada peserta-peserta dari SMA, SMEA juga ada. Dan, tapi kita tentu saja saat kita bermain hari ini kita tidak akan bertanding melawan mereka, kita baru latihan dengan sesama tim kita di sini. Oke. Baik, bagi yang baru bergabung, tadi saya menginformasikan bahwa kalian menggunakan 2 device, satu laptop dan satu smartphone. Smartphone-nya nanti untuk kalian komunikasi dengan tim kalian saat nanti permainannya dimulai. Baik, saya akan langsung saja membuat game. Jadi ini saya tunjukkan di layar saya akan buat game. Game I facilitate, ini saya sudah buat. Kodenya ini. Run in game server. Oke. Oke, sebentar. Saya sedikit konfigurasi dulu. Saya belum nyalakan modul. Nanti kita akan mempelajari dengan model sebagai berikut. Nanti ini kode modulnya dari general, fin, PMT hingga service. Ini kita akan pelajari sampai 3 minggu ke depan. Jadi nanti fokus kita hari ini hanya sepertiganya saja. Kita bermain sepertiganya saja, lalu
mungkin dalam 2 minggu ya kita akan bahas sampai HCM mungkin, Human Resource. Nanti minggu terakhir baru belajar yang terakhir, dan tentu saja ada pertandingan terakhirnya. Karena ini game, jadi kita pelajari dulu cara bermain gamenya. Oke, saya buka 2 modul dan saya akan buat timnya dulu. Saya belum tahu nama-nama timnya, jadi saya akan minta kalian memberitahukan saya nama timnya. Di kalian, ini yang saya tunjukkan di layar baru ini yang cerita sebagai player ya. Kalian buka yang icon untuk ini, joystick PS, lalu pilih Game as Player. Pilih ini. Oh, karena warnanya itu saya lebih banyak harus pakai warna biru. Pilih yang ini nih, Game as Player. Klik. Oke, kan ada pilihan Join using new game code. Klik Join using new game code ya. Game code-nya adalah yang ini. Sekali lagi, game code-nya adalah 30919_30726. Lalu klik join. Saat kalian klik join, kalian akan ditanyakan mau tim yang mana. Silahkan pilih tim kalian masing-masing. Sesudah itu, klik select. Go to game page. Ya. Saya perbesar nih view saya sebagai dosen dulu ya. Saya initialize. Sudah masuk semua ya? Oke. Saya akan mulai dengan run. Saya akan stop di hari ke-10. Lambatkan dulu 40 detik. Jadi begini, dalam simulasi Munsun ini, kalian menjadi anggota dalam sebuah perusahaan. Perusahaannya adalah yang tim kalian buat sendiri. Di dalam sebuah perusahaan yang baik, itu harus ada kerjasama. Nah, jadi nanti kalian harus bekerja sama, ada si A yang mengurusi bidang keuangan, pembelian barang, ada si B yang mengurusi pelayanan jasa, ada si C yang ngurusin misalnya untuk produksi, dan seterusnya. Nah, template dari simulasi Munsun Sim ini menggunakan template perusahaan jual beli, memproduksi barang, menjual barang, gitu ya, memproduksi dan menjual barang. Tapi nanti seiring dengan perjalanannya, kalian akan diperkenalkan dengan beberapa proses-proses lain seperti penjualan jasa sumber daya manusia, misalnya kita jadi mirip seperti perusahaan yang menyediakan tenaga kerja. Gitu. Nah, tujuannya adalah supaya kalian mengetahui ternyata dalam proses bisnis perusahaan itu ada keterkaitan, ada ikatan yang kuat. Dimana kalau ada satu bagian yang terlambat, bagian lain terdampak. Nah, ini yang tidak bisa dirasakan saat kalian baca buku atau kalian datang kunjungan industri. Harus simulasi. Jadi nanti ada bagian serunya di mana kalian harus kompetitif satu tim sama yang lain untuk berusaha memenangkan pertandingan kita dalam tanda kutip. Jadi nanti kalian dalam hal ini kita sebentar lagi akan mengadu tim satu dengan tim yang lain. Siapa yang nanti di akhir hari memiliki kapital paling besar. Jadi ya, mohon maaf yang tidak suka kapitalisme, ini model pembelajaran bisnis, jadi pola kapitalis. Jadi kita akan mempelajari gimana cara kerja bisnisnya dari sudut pandang
perusahaan barang dulu ya. Oke. Nah, lama simulasi itu dinyatakan dalam maksimum day. Ini kalian tidak akan bisa lihat ini saya tunjukkan dari sisi saya sebagai instruktur. Normal kita nanti akan bermain 130-150 hari gitu ya. Setiap harinya, setiap hari dalam game ini adalah berapa detik. Untuk awalnya saya akan set mungkin ya 40 kelamaan. Saya set 35 lah, 35 detik. Dan ini untuk setelan saat simulasi berhentinya di hari keberapa. Jadi saya akan jalankan untuk selama 10 hari dulu. Gitu ya. Nanti saya akan pause sambil saya jelaskan. Oke, ini saya run dulu. Seconds per day, saya run dulu. Oke. Jadi ini saya sudah mulai dan harusnya kalian lihat di layar kalian juga sudah berubah. Ini sudah mulai ya. Oke. Nah, saya jelaskan dulu di sisi kalian sebagai pemain. Saya baru mengaktifkan finance di sini. Ya, oke, chat memang berjalan. Oke, chatnya hanya satu tim ya, kalau nggak salah. Oke. Jadi modul bagian atas ini harinya ya di atas ya, hari 1 dari 130. Nanti setelah waktunya selesai, naik. Nah ini sudah berubah jadi hari 2 dari 130. Hari 3 dari 130, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah panel finance yang normalnya muncul di sisi sebelah kiri. Di sini kalian akan lihat semuanya dalam bahasa Inggris, semua dalam satuan Singapura dolar, SGD ya, Singapura dolar. Sales revenue, keuntungan. COGS, trading profit. COGS itu cost of good sales. Ya, biaya untuk penjualannya. Lalu trading profit, keuntungan trading. Operating expense, biaya operasi. Net profit, keuntungan bersih. Cash on hand, uang yang ada di tangan kita saat ini. Overdraft itu adalah pengambilan lebih dari bank. Jadi kalian diizinkan ngutang sama bank tapi dengan bunga. Lalu overdraft limit, ini batasannya. Lalu delinquent payout, ini yang belum dibayar, utang belum dibayar. Dan ini produk kita. Kita akan menjual 3 produk. Produk apple juice, orange juice, dan melon juice. Harga jualnya ada di sebelah kanannya. $15, $17, dan $19. Gitu ya. Nah, ini modul pertamanya dulu. Yaitu hanya menunjukkan finance. Oke, ini saya pause dulu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Stop dulu. Ada yang mau tanya? Jadi itu baru informasi keuangannya. Pada kondisi awal ini saya memberitahukan bahwa saya set cash on hand kalian, perusahaan kalian punya uang 3.500.000 Singapura dolar dengan maksimum overdraft. Overdraft itu penarikan dana dari bank 2.500.000. Tapi hati-hati, ada bunga kalau tarik berlebih dari bank. Ada saatnya nanti kita perlu tarik, ada saatnya nanti kita sebaiknya tidak menyentuh overdraft itu. Karena kalau ada bunga nanti kalian harus bayar bunganya dan mengurangi keuntungan. Inti terakhir dari simulasi ini adalah siapa yang nanti punya keuntungan yang perusahaan yang paling besar. Nggak harus selalu keuntungan paling besar. Karena perusahaan paling besar itu biasanya gabungan. Keuntungannya tinggi, asetnya tinggi. Berikutnya, ini kalian bisa melihat laporan saat ini. Finance. Ini kalian bisa klik di sini, finance. Ini adalah laporan profit and loss. Keuntungan dan kerugian. Karena kita belum ada transaksi sama sekali. Dari 0 sampai 5. Profit and loss, masih kosong. Lalu balance sheet. Nah, ini daftar neraca keuangan. Nah, loh, anak TI harus belajar neraca keuangan. Saya adalah orang IT. Dan saya perlu menyatakan kepada kalian, salah satu skill dasar dalam hidup kita adalah memahami manajemen keuangan. Jadi ya, kalian boleh pelajarin, ingat-ingat lagi dulu waktu SMK, SMEA, atau SMA. Untungnya saya dulu juga di waktu saya ikut SMA, tapi saya tetap menyadari bahwa penting untuk bisa baca neraca keuangan.
Nggak apa-apa. Bagi yang belum, kita akan nanti bahas satu persatu sedikit di sini. Karena pengetahuan ekonomi adalah pengetahuan dasar yang baik. Berikutnya cash flow. Ini adalah laporan aliran uang, ya, termasuk depresiasi, value inventory, account receivable, dan yang lain. Trial balance nanti akan saya jelaskan. Delinquents ini itunya, utang belum dibayar, proses kontrol untuk produksi ini nanti ya. Nah, kalau saya jelasin satu persatu di sini kalian akan bosan. Akan lebih baik kalian mempelajarinya karena penasaran saat bermain gamenya nanti. Oke, ini finance. Lalu saya klik berikutnya transaction list. Kita belum punya transaksi jual beli saat ini. Lalu berikutnya adalah inbox, pesan masuk. Pesan masuk nanti isinya banyak. Misalnya ada anggota tim kita mau membayar kepada vendor. Vendor itu yang menyediakan barangnya ya. Apakah disetujui atau tidak, semua ini tercatat di inbox. Dan yang terakhir adalah reports. Ini report inventory, starting day 1, ending day 4, misalnya bisa diisi. Tapi karena tidak ada data, kosong. Operating expense, ini bisa dipilih. Nanti kita harus bayar gaji ya. Nah, jadi mulai terasa nih simulasinya kayak menjalankan sebuah perusahaan. Kita harus ngurusin produksi nanti, kita harus ngebayarin gaji, kita harus ngurusin karyawan yang tidak senang dengan kinerja perusahaan mau keluar gitu kan, dan seterusnya. Makanya harus tim effort, satu tim berlima itu angka yang pas. Cash on hand, ini uang di tangan. Terus daftar purchase order. Karena ini baru modul yang pertama, finance, kita cuma melihat nanti data keuangan dan laporan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum main ini ya, saya baru ngejelasin bahwa ada kaitannya sama uang. Siapa kalian yang masih sempat merasakan bermain monopoli dengan keluarga? Karena zamannya kalian kan sudah digital. Main monopoli dengan keluarga itu sebenarnya ada untungnya, membangun pola pemahaman tentang pentingnya uang, pentingnya investasi, lalu membangun usaha. Dan di sini akan sedikit terkait. Saya akan tambahkan sekarang modul procurement, pembelian, sekaligus dengan retail, penjualan. Jadi kita akan membeli produk, dalam hal ini adalah apple juice, orange juice, melon juice, gitu ya. 3 jus ini kita beli dari vendor, kemudian kita jual ke toko kita. Jadi saya nyalakan modulnya 3 ini dan kita akan simulasi langsung dengan ini nanti. Saya akan initialize lagi ke day 0, hari pertama. Oke. Dan saya akan lanjutkan lagi, saya akan run lagi. Kali ini saya lambatkan deh. 50 detik per hari. Next stop di hari 10. Oke, jalankan. Oke, kalian akan lihat bahwa layar kalian terreset lagi ke hari 1 dari 130. Baik, kalian akan melihat kalau ini sudah terrefresh. Sekarang ada nambah yang namanya retail dan transaction retail di sini. Nah, di retail kalian ada pilihan location, procure finished good, sama retail sales and price. Saya akan jelaskan dulu seperti ini. Location di sini mendaftarkan tokonya, lokasi tokonya. Jadi, dalam standar konfigurasi yang saya gunakan, kalian punya 6 lokasi yang bisa kalian gunakan untuk membuka toko. Karena ini adalah hitungannya Southeast Asian, Asia Tenggara, maka kita berbicara negara kita sendiri, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, mungkin Thailand, dan seterusnya. Tapi di sini sudah dipilihkan hanya 6 lokasi ya, 1 sampai 6. Ada pilihan lokasi Jakarta, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, dan Vietnam, Ho Chi Minh. Kalian sebagai tim bisa menentukan saya mau menyewa di mana. Saat ini saya belum menyalakan gudang, kita belum mempelajari gudang, kita hanya bicara retail. Saya mau nyewa toko di mana. Menyewa toko di mana itu beda-beda biaya fee-nya. Standar fee-nya
sama overflow fee-nya. Maksudnya apa nih? Standard fee ini adalah biaya sewa. Nanti akan dihitung per hari, per meter persegi. 30 Singapura dolar. Semua dalam Singapura dolar. 30 Singapura dolar per hari per meter persegi. Artinya, kalau kalian mau menyewa hanya 1 meter persegi per hari, ya biayanya 30. Kalau kalian menyewa 2 meter persegi per hari, adalah biayanya 60. Overflow fee adalah biaya kalau kalian memasukkan barang lebih dari kapasitas. Jadi, setiap barang yang dibeli, itu kan harus disiapkan tempatnya. Kalau tempatnya tidak cukup, kalian masukin barangnya kebanyakan, kalian kena denda. Dalam hal ini 32 dolar per meter persegi per hari. Jadi harus ada perencanaan saat masukin barangnya. Nah, misalnya di Singapura itu lebih mahal, 56 dan overflow-nya 64. Terus di Bangkok ternyata yang paling murah, 22 sampai 24. Kalau gitu Pak, saya pilih yang paling murah Pak. Tunggu dulu. Tiap lokasi nanti akan punya pangsa pasarnya sendiri. Dan saingan, kompetitor. Saya akan kasih tahu misalnya begini. Katakanlah kita punya 6 tim. 6 tim di sini semuanya misalnya pilih Jakarta. Kan kalian tidak bisa mengontrol tim lain ya. Kalian tidak bisa mengontrol tim lain. Tim lain juga boleh bebas menentukan pilihannya. Misalnya semua memilih, oh saya mau di Jakarta. 6 tim ada di Jakarta, berarti kalian bersaing. Buka toko, ada 6 toko di Jakarta. Dengan 6 perusahaan berbeda. Berarti dengan pangsa pasar yang tunggal. Artinya kalian saingan di situ. Jualannya saingan. Nah, ternyata semua pada menghindari Singapura. Nah, begitu karena menghindari Singapura, di Singapura ternyata hanya ada 1 tim yang buka toko di Singapura. Pangsa pasar Singapura punya dia semua. Artinya dia bisa jualan banyak di situ. Jika dia bisa mempertahankan stok, jualannya tetap lancar, meskipun fee-nya lebih besar untuk sewanya, bisa jadi keuntungannya jauh lebih besar. Di sini, dinamisnya simulasi ini adalah, pertama, kamu tidak bisa mengontrol tim lain. Ya. Kedua, kamu harus beradaptasi. Nanti kamu bisa mengetahui di tempat ini ada berapa toko. Di tempat ini ada berapa toko, bisa melihat laporan nanti. Oh, jadi saya harus berubah. Strategi saya gimana? Turunin harga. Ternyata turunin harga nggak berpengaruh. Misalnya saya naikin promosi, kita kan ada menu promosi. Ya. Biaya iklan, dan seterusnya. Intinya dengan uang yang kalian dapatkan, nanti gimana bikin perusahaan kalian maju. Oke, saya kasih tahu dulu di sini, location-nya bisa kalian sewa dengan pilih rent retail space. Klik rent retail space, misalnya di Jakarta. Kalian mau sewa berapa meter persegi? Kelipatan 50 ya. 50, 100, 150, 200, dan seterusnya. Oh Pak, saya sewa gede-gede. Silahkan, nanti besar ongkos sewanya tinggi juga. Gitu. Sewanya besar, tapi jadi barang parkir ya Pak. Iya, sewanya besar, tapi barangnya nggak ada dan nggak jualan, rugi kamu. Jadi lahan parkir. Gitu. Lahan parkir. Kalau di Jakarta gitu ya, di trotoar gitu ya, bayar sewanya sama keamanan. Oke, kontraknya mau bagaimana? Kontrak per hari tanpa diskon, atau kamu mau kontrak per 7 hari? Renewal kontraknya otomatis. Ya, jadi pembaharuannya otomatis. Kalau per hari bukan berarti kamu setiap hari harus ngajuin kontrak ulang, tidak. Tapi renewalnya otomatis. Kalau per 7 hari ada 20% diskon, per 30 hari ada 60% diskon. Gitu. Misalnya kalau saya mau pilih, kalau memang mau dapat diskon ya, saya misalnya sewa langsung aja. Saya mau jangka panjang 30 hari. Saya sewa 100 meter persegi. Submit. Saat kalian submit, nanti di sini masuk ke dalam inbox. Setiap pengajuan transaksi itu bukan berarti uangnya langsung keluar. Tidak. Tapi masuk ke inbox dan harus disetujui dulu atau dibatalkan. Jadi pilihannya 2 di sini. Setuju atau batal. Dalam tim kalian boleh saja membagi tugas, hey, kamu yang jadi bosnya, direkturnya, yang harus menyatakan setuju atau tidak setuju. Pola seperti itu boleh. Tapi berdasarkan pengalaman saya kurang efektif. Biasanya kita bukan main seperti itu, tapi umumnya adalah siapa bertanggung jawab terhadap bidang apa. Jadi misalnya kalau yang tanggung jawab di bidang retail, ya dia akan memilih sewanya dan nanti akan menyetujui sendiri.
Itu terserah, di tim kalian koordinasinya kalian gimana. Misalnya begini, saya sudah sewa, mengajukan ya, baru mengajukan sewa. Sekarang di tanggal 9, lalu saya setujui di tanggal 9, oke. Nanti akan mulai perhitungan sewanya di 1 hari sesudahnya biasanya. Nah, ini perhatikan, laporan saya sekarang sudah berubah, net profit saya minus 12.600, karena saya belum ada jualan apapun di dalam tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi. Nah, toko kalian bisa buka 3. Pilih lagi retail, location, mau pilih yang mana? Oh, saya misalnya mau di Manila gitu. Di Manila saya lebih gede, misalnya 150 dengan 30 day contract. Boleh juga 7 day contract gitu, nggak apa-apa. Submit. Cek di inbox-nya, setujui. Oke. Jadi ini saya sewa 2 tempat. Baru sewa tempatnya saja ya. Nah, sekarang muncul mulai dari hari ke-10, karena sudah punya sewa tempat, ini modul retailnya aktif. Saat ini saya punya 2 toko, baru buka 2 toko, maksimum boleh buka 3 ntar ya. Jakarta, Manila. Harganya adalah harga apple juice $26, orange juice $29, melon juice $31. Inventorinya 0. 0 semua, perhatikan di sini. 0 semua. Karena saya belum beli barang. Baru menggunakan 0 dari 100 meter persegi di Jakarta dan baru menggunakan 0 dari 150 meter persegi di Manila. Kalau angkanya di bawah 50%, kamu di bawah 70% itu rata-rata underutilized. Artinya kamu punya tempat besar tidak dipakai. Ruginya adalah rugi sewa yang lebih tinggi. Tapi kalau kamu angkanya lebih besar, di sini misalnya katakanlah 101 per 100, gitu ya, itu nanti yang satunya itu kena biaya denda biaya overnya itu tadi, yang di setiap lokasi beda-beda tadi. Jadi biaya sewanya akan meningkat. Jadi usahakan ini terisi di kondisi optimal antara 70 sampai 90%. Best Jadi practice-nya kayak seperti itu. terus ini apa ya? Kena denda sewa ya? Kena denda sewa. Kena denda sewanya adalah denda sewa yang di sini. Sorry, di retail kalian pilih, belum procure ya. Ini udah stop dulu gamenya di hari ke-10 karena saya set stop. Di sini. Ini yang ini, overflow fee-nya. Oke. Jadi kalau kalian underutilize, kalian rugi. Sewa agak besar, tapi nggak dipakai. Kalian overutilize, kelebihan, kena overflow fee, dan itu gede. Lebih gede. Kalau misalnya Jakarta selisih $2, di Singapura selisihnya berapa nih? $8 dan seterusnya. Per hari per meter persegi ya. Faktor pengali berpengaruh sekali di sini. Oke? Oke, Pak. Pak. Nah, di sini mulai ininya nih. Jadi kalian harus mengusahakan supaya toko kalian bisa terisi, tidak kepenuhan, tidak kekurangan. Nah, habis ini ada pertanyaan? Itu dari sisi lokasi. Nanti tokonya bisa 3, kalian bisa isi 3. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya ini biayanya bisa berubah nggak, Pak? Misalnya kayak mungkin next week gitu kan ini kan tidak. ada tadinya gitu. Enggak ya, Pak? Fix. Itu ditentukan oleh game masternya, saya. Jadi di awal saya udah tentuin di toko ini harganya segini untuk biaya sewa perharinya dan untuk overnya seberapa. Setelah itu satu game itu tidak berubah sepanjang satu game. Gitu ya. Oke. Berikutnya, masih di modul retail, pilih retail, procure finished goods. Ini saya belum diaktifkan modul produksi, saya baru menyatakan kalian harus beli sama vendor. Kalian harus beli dari vendor. Kalau gamenya stop, ada peringatan seperti ini. Kalau gamenya tidak stop, tidak ada peringatan, kita bisa perform transaction. Jadi di sini saya kembali reset dulu. Bentar, mana layar saya? Saya reset lagi ya. Nah, ini berkali-kali saya akan reset memang. Setidak-tidaknya kalian harus tahu 3 prinsip dasar ini dulu. Sewa tempat, beli barang, dan jual barang. Baru kita main nih. Nggak lama lagi sih. Oke. Dari 0 lagi nih. Nah, tadi. Run.
Masih dengan 50 detik per hari. Nah, ini dari day 1. Jadi saat dimulai di awal pertama, tentu saja kalian harus pilih toko, sewa tokonya. Oke. Ya, langsung disetujui. Tentukan lagi toko berikutnya. Misalnya saya kali ini buka di Kuala Lumpur. Ini kalian boleh sambil coba-coba. Nggak apa-apa. Setujui. Oke. Jadi saya punya 2 toko. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian retail, procure finished good. Beli barang. Sorry, belum ganti hari. Harus ganti hari dulu. 50 detik ini agak lama. Nggak apa-apa, nanti kalau udah ganti hari kita bisa ini. Kalian akan diberikan kesempatan 2 vendor. Saya refresh lagi. Nah, sekarang udah ganti hari, toko udah kebuka, baru bisa pilih. Vendor finish good 1, VFG 1, vendor finish good 2, VFG 2. Kalian perhatikan, vendor 1, apple juice $15, sama dengan vendor 2, ini semua harganya sama, diskonnya pun sama, saat ini dalam permainan ini semuanya sama. Tetapi, yang tidak kalian ketahui adalah tiap-tiap vendor akan punya kemampuan untuk menepati janji yang berbeda. Jadi ini terjadi di lapangan. Misalnya kita beli dari vendor 1, minta tolong dikirim 10.000 unit dalam 5 hari gitu misalnya. Ternyata dia nggak bisa ngirim, telat gitu. Efeknya apa? Stok di toko kita berkurang. Ternyata jualan bagus, stok di toko kita habis sebelum barang baru masuk. Yang mana Pak? Yang lebih payah? Itu random. Jadi kalian nanti harus melihat trennya. Kira-kira saya pesan dari finish good 1 itu selalu terlambat atau enggak? Nanti ada di bagian laporannya ya, terlambat atau tidak. Oke, lead time 1 day, ini maksudnya adalah kamu pesan, besoknya lah baru diproses. Jadi ini harus dibaca. Bisa jadi yang satu bilang, lead time saya 5 hari ini lama, tapi mungkin diskonnya lebih banyak. Jadi bisa beda. Dalam hal ini baru di setnya sama. Misalnya saya pilih dari vendor finish good 1, ya, untuk dikirim ke Jakarta. Lalu saya mau pesan berapa banyak apple juice. Katakanlah saya mau pesan 8.000 apple juice. Saya samain semua, orange juice 8.000, melon juice 8.000. Lalu saya mau pilih pembayarannya gimana. Ada 2 pilihan pembayaran. Immediate delivery, cash on delivery adalah si vendor akan kirim semua barang sekaligus pada hari tersebut. Pada hari yang disepakati, tapi ingat bisa saja telat ya. Pada hari yang disepakati, cash on delivery, kita harus keluarin dengan cash keras bayar. Bayar dengan cash keras itu artinya kamu harus punya cash on hand. Kalau cash on hand mau uangnya di dompet udah habis, otomatis ketarik di overdraftnya bank. Begitu ketarik di overdraftnya bank, itu berarti kamu kena bunga. Jadi kalian harus keep an eye, matamu terbuka dalam kondisi cash on hands di sini. Dalam hal ini misalnya saat ini 3.400.000. Oke, saya akan pilih immediate delivery. Submit. Sama seperti transaksi yang lain, maka saya harus menyetujui dulu di sini. Kalau tidak disetujui, otomatis tidak akan dilaksanakan ya. Setujui, setujui. Yang tadi saya belum setujui yang rental Singapura. Oh, sorry, teman saya berarti. Oh, ini. Nah, ini kelihatan nih siapa yang minta. Saya kan satu tim sama Rian. Rian yang minta rental di Singapura. Dia baru mengajukan tapi belum menyetujui. Jadi tadi saya yang setujuin. Jadi yang menyetujui bisa anggota tim yang lain. Approve-nya siapa, yang minta siapa. Itu kelihatan di situ. Nah, kita lihat pada hari berikutnya, ini Singapura akan ada. Sekarang saya Jakarta, Kuala Lumpur, berikutnya Singapura. Gitu. Tapi barangnya belum tentu masuk. Ini udah masuk nih yang di Jakarta. Saya tadi pesan di Jakarta nih. Tuh, terlihat. Saya punya 8.000 tadi pesannya. Ternyata langsung jualan. Jualan per hari saya lumayan bagus nih, mendekati 3.000 nih. Nah, tapi saya belum pakai utilisasi tempatnya ini masih rendah, 55 dari 150. Jadi, selanjutnya bagaimana? Ya tentu saja kalian harus beli lagi, procure finish good lagi. Jadi usahakan stok di toko itu ada. Kali ini saya akan pilih vendor 2, saya akan kirim untuk Singapura. Ini per toko ya, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura. Misalnya saya pilih 30.000, 40.000, 50.000. Ini sengaja. Saya akan menunjukkan overflow nanti. Karena di
Kuala Lumpur cuma 150. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya. Ini layarnya boleh di zoom sedikit nggak Pak? Nggak kelihatan soalnya Pak. Layar ini Pak, maksudnya browsernya di scroll zoom gitu Pak. Oke. Ini ya. Jadi kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Jadi saya akan pilih angkanya gede-gede. Saya mau menunjukkan nanti overflow. Sebenarnya ini harus 2 kali pengiriman kalau 150. Apa-apa. Tapi saya pilih supaya gede, saya pilih 2 kali ya. Saya pesan ke Singapura, langsung setujuin. Saya pesan lagi ke Singapura lagi. Ini misalnya contoh kalau kurang koordinasi sama temen nih. Temennya udah pesan Singapura, kamu pesan juga Singapura gitu kan. Cash on delivery juga. Nanti akan lihat di Singapura, saat barangnya datang, nah, Singapura 100 saya bisa baca. Ini udah langsung overflow nih. 489 dari 100. Selama overflow ini kamu kena biaya overflow di toko. Gede. Di Singapura tadi berapa? 64. Ya. Jadi gimana? Gedein tokonya. Nah, di sini dimudahkan lah. Jadi kalian pilih di Singapura, kontraknya 100 meter persegi, pilih, naikin. Saya misalnya naikin jadi 250. Langsung pilih yang 30 hari. Submit. Jangan lupa disetujui ya. Setujui. Alhasil nanti di hari berikutnya, baru berubah. Tapi selama hari-hari yang belum berubah, kamu kena overflow. Wah, ini tambah lagi kebanyakan. 978 dari 100. Ini saya contohkan kalau overflow seperti apa. Nah, berikutnya kalau kalian procure dengan model yang kedua. Model yang kedua adalah kalau kalian procure dengan blanket purchase. Blanket purchase itu adalah pembelian bertahap. Sorry. Vendornya belum saya pilih. Reset lagi setiap kali. Sebentar. Harinya udah hari 9, saya harus panjang, nanti saya panjangin deh. Procure finish good, vendor 1, saya misalnya 8.000 deh. Blanket purchase, submit. Nah, ini dia. Blanket purchase akan menanyakan, kirimnya bagaimana? Ada pilihannya sebagai berikut, 10% setiap 5 hari. Misalnya kalau kalian beli 10.000 unit, berarti setiap 5 hari dia akan kirim 1.000 unit. Itu kalau 10% setiap 5 hari. 10% setiap 10 hari, 20% tiap 3 hari, 20% tiap 5 hari, atau 20% setiap 10 hari. Semuanya hingga selesai. Pembayarannya pun sifatnya dicicil. Jadi banknya datangnya nyicil, pembayarannya pun sifatnya nyicil. Itu blanket purchase. Kalau kalian butuh barangnya datangnya cepat sekaligus banyak, dan kalian punya cash on hands, silakan saja pilih immediate, langsung ya, cash on hand, langsung bayar. Gitu. Tapi kalau kalian mau bayarnya nyicil, pilih yang ini. Tapi tentu saja ini harus ada perkiraan juga, educated guess juga. Kira-kira kalau saya pilih 10.000 barang, dikirim setiap 5 hari, stok saya cukup nggak? Jualannya berapa? Nah, jualannya nanti akan kelihatan di sini. Bisa submit. Kita pilih ke bagian, retail sales and price. Di retail sales and price, ini kalian bebas menentukan harga jualnya. Harga jualnya kalian bebas menentukan. Jadi, kalau kalian lihat di sini, misalnya lokasi jualan saya di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura. Ini catatan selama 10 hari terakhir. 11 hari ya. Sebentar, saya harus stop di hari ke 15 deh. 3 hari lagi. Retail price ini kalian tentukan tiap harganya. Saya di Jakarta mau jual apple juice berapa sih? $26. Oh, ternyata saya belinya tadi dari vendor cuma $15. Saya mau ngambil untung setipis-tipisnya. Saya pasang $16. Boleh, silahkan. Kalau emang masih nutup. Kamu mau jual rugi pun boleh. Pak, saya mau jual rugi. Harganya di bawah harga beli. Silahkan. Ya berarti perusahaan kalian merugi dan akan bangkrut nanti. Kalau kalian bangkrut ya sama kayak main game, uangnya habis, kalah istilahnya. Oke?
Nah, ini berapa unit yang sudah terjual, ini dalam bukan rupiah, Singapura dolarnya, berapa 17.000 sudah terjual, dan saat ini kita masih megang 1.500. Harga boleh diubah, dan perhatikan, saat kalian merubah harga, itu kalian merubah peta penjualan nanti. Pangsa pasarnya adalah satu, berbagi dengan perusahaan yang lain, dan belum tentu, saya ulangi, belum tentu harga yang lebih murah akan terjual lebih banyak. Nanti ada pengaruhnya dengan, belum saya aktifkan, adalah modul marketing. Kalian tahu nggak? Contoh yang paling baik itu adalah jualan smartphone. Kenapa merek smartphone, katakanlah Samsung, itu harganya mahal sekali? Padahal speknya mungkin sama dengan merek yang lain, yang jualannya lebih murah. Itu bukan karena hardware-nya Samsung yang speknya sama itu lebih mahal, tetapi karena dia punya biaya marketing yang lebih tinggi. Dengan biaya marketing yang lebih tinggi, dia juga menetapkan level pangsa pasarnya lebih tinggi. Pangsa pasar di sini maksudnya level pembelinya ya, karena menciptakan ilusi bahwa produk saya lebih premium, begitu. Ini sudah mulai dynamics-nya jualan di lapangan seperti apa. Oke, jadi kalian bebas menentukan nanti harga di sini, ya. Ini per hari ya. Di hari terakhir kita bisa nentuin harga. Ini tanggal 10 berapa, tanggal 9 berapa. Jadi bisa melihat lot more untuk lihat laporan di hari-hari sebelumnya. Nah, itu bagian 3 poin di retail. Location, procure finished good, dan retail sales and price. Ada pertanyaan? Baik, kita akan uji coba pertama kali sekarang. Langsung saya akan riset ke hari pertama. Kalian sebagai tim, silahkan komunikasi di grup WhatsApp-nya. Atau telepon-teleponan, siapa yang menghandle toko apa, dan tokonya mau dibuka di mana. Lalu kita akan jalankan selama 15 hari, kita lihat perusahaan mana yang dapat untung paling besar. Oke? Siap? Saya akan riset nih. Are you ready? Silakan bicara dengan tim kalian. Dan dimulai. Kalian yang dapat untungnya paling besar, siapa? Mulai. Silahkan. Selamat bermain. Baik, hari ke-15 ya, sudah tercapai. Stop. Gimana? Ayo, siapa yang rugi? Siapa yang untung? Pak, kalau mau nanya Pak, ngelihat untung ruginya itu dari mana ya Pak? Info ruginya? Iya. Nih, general, paling umum yang kamu bisa lihat, itu di bagian finance di sebelah sini nih. Itu summary ya. Summary di sini artinya sudah digabungkan ya. Kalau net profit kamu baris yang ini itu negatif, itu berarti kamu merugi nih. Misalnya di perusahaan saya itu misalnya 133 masih untungnya. 184. Terus keuangan kamu di sini nih, cash on hands. Nah, kalau mau lihat lebih detail ada di bagian ini. Di grafik. Kamu bisa lihat kondisi cash on hands. Ini kondisi keuangannya. Kalau cash on hands yang tanda kurung itu berarti minus. Ini plus. Ini laporan keuangannya ya. Klik grafik akan lebih mudah. Jadi pilih gambar yang ini, terus klik yang grafik. Terus kamu pilih filter report dari hari keberapa sampai hari keberapa. Sorry, select report dulu. Select report. Sini. Terus kamu pilih finance, keuangan. Ini misalnya cash on hands, di tangan ya. Terus operating expense, biaya pengeluaran. Terus net profit, ini keuntungan. Net profit keuntungan bersih. Submit. Nih, kelihatan. Ini di perusahaan saya sendiri. Ini contoh kalau mau melihat yang di perusahaan saya sendiri. Pak, yang boleh warna ulang biru nggak, Pak? Ya? Boleh ulang lagi nggak Pak cara itunya? Oke. Mau ngelihat grafiknya ada di bagian panel yang terakhir di sini. Ini grafik laporan. Oke, kalau hanya mau lihat grafiknya secara khusus pilih lagi yang ini. Ini. Saya coret-coret ya. Jadi ini, terus ini kedua, ini ke satu. Setelah itu kalian pilih select report, ini yang ketiga.
Kalau kalian sudah pilih select report, nanti akan dimunculkan pop up seperti ini. Kalian bisa pilih mau lihat laporan apa, laporan cost. Cost ini adalah biaya average cost untuk produk. Saat ini misalnya kita hanya mau lihat finance, pilih finance, lalu beri checklist. Setidaknya yang penting di finance itu ada saat ini ya, ada cash on hand, net profit, operating expense. Kalau operating ratio itu dibandingkan dengan antara biaya operasi. Nggak usah dulu, nanti kalau modul-modul yang lain sudah dibuka sama trading itu nanti. Jadi 3 ini aja dulu, lalu klik submit, terus ditampilkan laporannya. Ini perusahaan kita sendiri saja. Oke, ini karena saya tidak nyalakan dalam kode yang sama, dalam skala yang sama, maka ada 3 skala. Yang biru adalah cash on hand, deketin aja di sini, kelihatan yang lain diburemin kok. Dari 3.400.000 sempat turun, dip ke bawah, terus naik. Terus turun lagi. Ini biaya operasi, operating expense, naik terus. Kalau grafiknya terlalu curam, itu harus diperhatikan kenapa. Lalu net profit, ini keuntungannya. Misalnya hari kelima, ini harinya ya, 5, 6, 7. Hari itu bisa ditentukan di filter nanti. Ini kalian bisa lihat, ini saya rugi, perusahaannya baru dapat untung dikit, baru untung, ada yang turun dikit, ada yang naik dikit. Nah, saya mau nunjukin sekarang keseluruhannya. Jadi, saya sebagai game ininya bisa menampilkan secara keseluruhannya. Observe. Saya akan tampilkan, filter. Semua. Saya akan tampilkan finance, cash on hand, net profit, operating expense. Overflow-nya saya matiin dulu deh. Submit. Nah, sekarang kita lihat. Ini dari semua perusahaan, dari BOM-BOM sampai Hore. BOM-BOM, Makan Bang, Santuy, Bismillah, Bahagia, Cukup Tahu, Hore. Kita akan lihat BOM-BOM. Ting, kita lihat di sini. BOM-BOM ini cash on hand-nya ya. Cash on hand-nya pada hari 5, 6, 7, 8 masih di angka 3,4, lalu mungkin karena beli barang turun, naik, turun, ya bervariasi. Cash on hand sendiri tidak menyatakan untung rugi, hanya menyatakan uang kamu saat ini di tangan berapa. Kalau kamu mengubahnya dalam bentuk produk, ya bisa jadi cash on hand-nya rendah, tapi nanti produknya yang banyak. Net profit. Nah, ini keuntungan. Kelihatan di hari kelima, semua rugi kecuali Makan Bang. Hari ke-6 masih seperti itu, baru mulai berbalik di hari ke-9. Ke-8. Ada yang positif. Hore. Dan seterusnya. Di sini Makan Bang kelihatan menguasai pasar. Makan Bang, BTW, kalian buka di toko di mana saja? Di Jakarta, Bangkok, sama Manila, Pak. Jakarta, Bangkok, Manila. Nah, kenapa dia bisa jadi yang jualannya net profitnya paling tinggi? Karena jualannya lancar. Kenapa jualannya lancar? Nanti kita bisa perhatikan lebih lanjut. Mungkin karena nggak ada saingannya di sana. Mungkin juga karena yang lain baru buka tokonya, belum ada produknya, belum sempat jualan gitu ya. Nah, operating expense sekarang. Biaya operasinya. Biaya operasi pasti naik. Kalau biaya operasi kamu turun, berarti kamu sedang mengecilkan usaha kamu biasanya. Tapi naiknya jangan terlalu curam. Dan kalau bisa tidak jangan terlalu tinggi. Ini grafik operating expense. Yang saya tunjukkan adalah yang semua. Oke. Nah, yang mau kita lihat adalah sekarang sebenarnya net profit, operating expense. Yang paling utama adalah keuntungan bersihnya di sini. Saya juga mau menampilkan misalnya harga, retail sales accumulated. Semuanya masih retail, pasti sama dengan itu. Utilization, space utilization. Saya mau lihat nih space utilization-nya. Kalau dari finance tadi kelihatan yang menang Makan Bang ya. Sekarang saya mau lihat siapa sih yang utilisasi tempatnya yang bagus. Kita lihat. Yang paling rendah di sini adalah yang kurang bagus.
Jadi ini value utilization dalam persen ya. Sebenarnya semuanya jelek karena masih di bawah 50%. Nah, kalau terlalu rendah di bawah berarti utilisasi underutilize. Kalau nanti kelebihan, overutilize. Ini utilization-nya dihitung rata-rata untuk semua toko. Jadi kalau toko kamu ada yang A kelebihan, B kekurangan, maka dirata-ratakan. Gitu. Tapi kalau A kelebihan, B kelebihan, ya pasti kamu kelebihan juga. Utilisasinya kelebihan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi selamat untuk uji coba pertama ini, yang menang gamenya adalah Makan Bang, karena jualannya paling besar. Tapi kita harus melihat lebih lanjut lagi sebenarnya. Ini belum di scoring ya, kita masih ngelihat skornya hanya dari keuntungan bersih saja. Nanti sebenarnya scoring untuk pertandingannya nanti ada banyak komponen yang dinilai. Bentar, saya mau lihat lagi inventory. Saya mau lihat inventory. Inventory turnover nggak apa-apa deh. Ini kalau ada garis-garis seperti ini, itu artinya sempat stoknya biasanya turun. Day sales in inventory. Ini kelihatan naik di sini. Ini. Inventory daily value-nya kita lihat. Nah, ini kelihatan inventory Makan Bang dari tanggal ke-5 sampai tanggal 15 kurang lebih seimbang. Yang lain baru menyusul belakangan mulai di hari 9 dan seterusnya. Oke, itu adalah modul procurement sama retail. Siapa yang udah coba pakai blanket purchase? Udah ada yang pakai blanket purchase? Kalau tadi saya lihat ininya, kalian cash on hand-nya masih gede-gede, masih takut-takut sebenarnya. Tapi cash on hand-nya memang lumayan besar sih, setelan awalnya. Harga, kita lihat ada yang mainin harga nggak ya? Ada yang ngerubah-rubah harga nggak ya? Ini toko-tokonya, jadi ada toko di Bangkok, Denpasar, Ho Chi Minh, Jakarta. Oh, saya mau lihat satu produk saja. Jakarta, produk Apple dulu ya. Apple, Kuala Lumpur, Manila, Singapura. Ada yang main harga nggak? Nah, ada nih yang kelihatan main harga nih. Yang lain semua merata. Main harga Apple Juice, bahagia mulai turunin harga di hari ke-13. Sorry, 13 belum, 14 diturunin harganya ke 22. Bismillah menurunkan di hari ke-11. Seperti yang tadi saya bilang, harga kebebasan kalian. Tapi pengaruhnya nanti di lapangan harus diperhatikan. Belum tentu harganya rendah, lebih laku. Dan nanti itu juga dipengaruhi dengan komponen berikutnya. Komponen berikutnya adalah, saya akan nyalakan marketing. Mari kita lihat modul marketing. Saya initialize lagi, game day 0. Oke. Run 30 detik sampai hari ke-15 lagi. Run. Kita mulai lagi dari hari ke-0. Sambil kalian tidak perlu main dulu. Ini belum main ya. Ini saya nyalain hanya untuk menunjukkan ke kalian. Mana tadi? Yang ini. Oke, hari pertama lagi. Seperti biasa, diawali dengan saya contohnya buka toko dulu. Proof gitu ya. Saya akan gunakan satu toko saja. Procure dari vendor ini katakanlah 12.000, 12.000, 12.000. Oke, karena begitu ya. Nah, kan kita jualannya ini saingan sama perusahaan lain. Maka
ada biaya marketing yang bisa kita gunakan untuk promosi. Kalau kita keluarkan biaya promosi, ada kemungkinan gitu berbanding dengan biaya promosi perusahaan lain juga. Kalau biaya promosi kita tinggi, ada kemungkinan kita menjual lebih banyak. Tapi faktornya dipengaruhi juga dengan harga. Gitu. Sehingga pada akhirnya masalah keuntungan di akhirnya di belakangnya itu akan dipengaruhi dengan biaya marketing yang dikeluarkan, lalu biaya sewanya, lalu berapa profit yang kamu jual per unitnya, dan berapa banyak unit yang kamu jual. Nah, ini perhatikan misalnya sudah masuk ya produk saya di Jakarta, lalu saya mau menyatakan marketing, set marketing expense. Di Jakarta untuk Apple Juice, saya mau model marketing apa? Model marketing di sini standarnya nanti kami sediakan 3, media A, B, atau C. Kadang-kadang kalau gamenya game custom bisa kami kasih tahu ini koran, TV, atau internet gitu ya. Dan efektivitasnya nanti beda-beda. Ada yang efektivitasnya hanya cocok untuk produk tertentu, ada juga yang efektivitasnya hanya cocok untuk lokasi tertentu. Yang mana Pak? Yang cocok untuk lokasi tertentu, yang mana yang untuk produk tertentu? Kalian harus uji, coba. Kalian harus trial and error dan melihat laporan. Kalau saya set marketing segini, jualannya berapa? Jualannya berapa? Karena di lapangan, di pasar seperti itu. Tidak seperti kita membuat program, kita set A akan jalan A. Kita set B akan jalan B. Tapi di lapangan, dengan begitu banyak faktor lain yang berpengaruh, kalian harus menimbang, melihat data, dan seterusnya. Dan itulah nanti pentingnya business intelligence. Jadi nanti kalian teman-teman SI kan pasti akan ngarahinnya sistem informasi. Sistem informasi untuk menyediakan datanya oke, untuk manajemen datanya oke. Pada akhirnya nanti pada bisnis yang besar mereka akan bicara business intelligence. Gimana saya pakai datanya untuk mendapatkan competitive edge. Jadi di sini tidak ada aturan fix ya, nyatain kalian harus pakai media mana, kalian harus nyoba-coba. Bahkan di setelannya adalah random. Saya sendiri nggak tahu yang mana. Misalnya saya pilih media B dan saya mau marketing fee-nya 300. Saya pilih di media C untuk yang orange dan media A misalnya untuk yang melon. Saya naikin besar nih misalnya 1000 untuk melon. Submit. Hati-hati ya, marketingnya besar, produknya kosong. Nih kelihatan inventory saya di melon ternyata banyak nih, 6000. Yang laku ternyata apple juice. Oke, nggak apa-apa sambil laku, saya beli lagi. Procure finished good, saya beli ke Jakarta, apple-nya cukup banyak. Melonnya saya tambah sedikit, orange-nya saya tambah sedikit. Ya ampun, saya lupa location-nya, vendor-nya. Yang tidak menyenangkan adalah harus reset. Ya, setuju. Yang kelihatan nih, ada utilize saya rendah nih. Tapi melon juice saya masih banyak. Nah, kita lihat, apakah dengan marketing lebih besar, ini datang nih barangnya ya, sampai overflow sedikit. Oh, melon juice saya langsung sepertinya penjualannya membaik gitu kan. Kenapa? Karena ada marketingnya. Nah, untuk mengetahui apakah marketing saya itu berhasil atau tidak, kita beli laporan pasar. Ini kalau di lapangan sebutnya intelijen pasar. Memang mereka perusahaan besar punya seperti ini. Mereka cari data terus, dan kalau di sini mudah, beli marketing report. Buy marketing report. Each marketing report cost 20.000. Setiap satu kali laporan 20.000 dan akan muncul di hari berikutnya. Saya minta di tanggal 11, nanti muncul di tanggal 12. Oke. Ya, ini informasinya. Kita tunggu tanggal 12. Tanggal 12 nanti saya bisa lihat view market report. Tunggu tanggal 12. Ini kelihatan nih melon saya agak banyak jualannya, apple sama orange-nya rada seret. Karena marketing saya agak besar. Untuk melon kalau nggak salah tadi. Nih hari ke-12. Kalau belum muncul bisa refresh sih. Klik lagi di sini. Harusnya muncul di 12. Belum ada ya.
Tadi rasanya sudah saya beli. Ini sudah complete. Report arrive 12. Oh, berarti di 13 ya, bisa lihatnya. Nah, kelihatan nih marketing reportnya. Agak kompleks ya. Secara posisi lokasi, saya cuma mau lihat misalnya yang di Jakarta, pilih Jakarta Price Apple Juice. Ini harga jualan. Dan kita bisa melihat perusahaan musuh. Perusahaan, bukan musuh lah, kompetitor lah. Kelihatan misalnya di sini harga jual, yang lain tidak jualan di sini nih, di Jakarta. Jadi ini kelihatan bahwa, oh perusahaan lain tidak jualan di Jakarta, saya doang yang jual. Kelompok saya kan Hore. Nah, saya mau lihat harga di orange, harga untuk melon misalnya, Jakarta Price Melon, saya doang yang jualan. Nah, dengan marketing report nih kamu bisa tahu kompetitor kamu di satu lokasi itu berapa banyak dan mereka menjual dengan harga berapa. Dan disinilah bisa terjadi perang harga. Satu turunin, yang lain ikutan turunin, yang satu turunin, ikutan turunin. Pada akhirnya kalau bermain perang harga, yang rugi adalah semua. Dan taktik ini kadangkala bisa dipergunakan di hari-hari terakhir, tapi ini taktik kotor sebenarnya. Ya, saya beritahukan yang terjadi di lapangan ya. Bisa saja sebuah perusahaan yang sudah besar, yang sudah established, dia sudah pangsa pasar yang sudah oke gitu kan, dan dia bisa bertahan dengan jualan dengan keuntungan margin kecil, dia hantam dengan harga rendah dan marketing yang kuat, sehingga pasarnya tetap beli ke dia dan kompetitor tidak berhasil menjual atau jualannya sedikit. It's a tough work. Memang seperti itu, bisnis di lapangan seperti itu. Kamu sikut saya sikut kamu begitu. Dan kenyataannya harus diketahui. Tapi kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi berbudi luhur mengetahuinya dan bertindak di lapangan sesuai dengan proses bisnis yang terjadi tentu saja, kondisi bisnis. Oke, tapi dengan mempertahankan standar etika yang berbudi luhur nanti di lapangan saat kerja beneran ya. Untuk bermain game ini kalian bisa coba-coba, namanya juga simulasi. Baik, ini saya belum bisa melihat keuntungan dari saya melakukan marketing besar karena tidak ada kompetitor saat saya jual di melon di Jakarta. Gitu. Ini di setiap toko bisa kelihatan. Tapi saya bisa lihat secara khusus market share unit sold-nya dan retail sales-nya. Jadi dengan marketing report ini, saya bisa menggunakan educated guess, melihat grafik, lalu mempertimbangkan saya harus melakukan apa, menurunkan harga, membuka toko, menutup toko, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalian bisa tentukan marketing expense di sini ya, medianya, dan lokasinya. Tadi saya cuma mencoba di satu lokasi. Biayanya di sini, nanti akan kelihatan di laporan biaya marketing. Sorry, ini marketing. Ini biaya marketing. 1000 untuk melon. Di grafiknya bisa terlihat di, saya pilih select report dulu. Marketing daily. Nah, kelihatan nih. Saya hari ke-8 mulai marketing. Jadi ini biaya marketing per hari saya. 1.600 per hari. Kalau biaya marketingnya tinggi, produknya jualannya rendah, ya nggak tutup juga. Karena marketing masuk ke biaya untuk operasional expense. Baik, kita siap untuk bermain lagi dengan tambahan modul marketing ya. Saya akan initialize lagi day 0. Kali ini kalian koordinasinya lebih baik lagi. Boleh kalian dengan koordinasi per toko. Untuk saat ini karena kita modulnya belum banyak, bisa saja jadi 1 orang per toko atau bisa 2 orang per toko. Dan mungkin ada yang mau jadi bos atau tidak, silahkan diatur. Saya initialize lagi game day 0. Kali ini modul yang ditambahkan adalah marketing, masih dengan 15 hari. 30 detik per hari. Saya tambahin deh harinya sampai hari ke-17. Siap dan dimulai.
Mari kita lihat. Saya mau lihat laporannya. Jeng, 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 jeng. Kira-kira siapa yang menang nih ya? Observe. Oke. Terus saya pilih dulu. Nah, laporannya apa? Kita mulai dengan tadi saya tampilkan price. Tapi nggak usah price deh. Saya mau lihat sales. Sales. Retail sales. Accumulated. Jeng, jeng. Siapa yang jualan paling banyak? Ternyata grup Bahagia. Yeay. Diikuti dengan makan bang. Diikuti dengan bom-bom. Ini jualan salesnya. Belum tentu dia yang punya keuangannya yang lebih baik. Mari kita lihat sekarang. Salesnya saya tutup dulu. Terus saya mau lihat cash on hands. Siapa yang selalu ngirit? Nah, cash on hand-nya sih sebenarnya agak gede. Jadinya bangkrut karena habis uang kemungkinannya kecil saat ini. Oke, cash on hand-nya semua bagus. Paling tinggi saat ini sih makan bank di terakhir. Terus kita lihat lagi. Nggak ada loan kayaknya, cash on hand-nya nggak ada yang ini, kalian nggak sampai pakai loan ya. Net profit, keuntungan bersih ya. Ini kita lihat saat ini untuk keuntungan bersih ya. Deng, siapa menang? Selamat kepada tim Bahagia dengan keuntungan bersih 1.333.000 sekian. Diikuti nomor 2-nya siapa? Di hari ke-17 yang saya lihat terakhir. Makan Bang kayaknya. Iya, Makan Bang. Nomor 2. Dan nomor 3 adalah Bom-Bom di 900. Nah, kalau Hore memang tadi saya nggak mainin. Jadi nggak perlu dihitung. Nah, ini cukup tahu. Masih harus coba-coba lagi. Kuncinya di sini sih teamwork. Makanya dalam simulasi ini tidak hanya kalian belajar bagaimana mensimulasikan sebuah bisnis, tapi di sini bagaimana bekerja sama. Karena kemampuan individual yang baik, yang tinggi-tinggi, secara individualis, tapi tidak ada kerjasama, perusahaannya juga akan kesulitan. Gitu. Jadi di sini memang perlu adanya kerjasama yang baik. Jadi belajar bekerja sama. Ini pembelajarannya banyak dari simulasi ini. Belajar bekerja sama, belajar berkomunikasi, pelajari bagaimana bisnis bekerja. Oke, ada pertanyaan saat ini? Nah, saya mau aktifkan lagi 2 modul, yaitu modul forecast dan modul warehouse. Saya nyalakan dulu modul forecast. Jadi apa yang terjadi pada modul forecast di sini? Saya akan tunjukkan. Saya initialize day 0 lagi, nggak apa-apa. Forecast saya nyalakan. Sekaligus saya sama warehouse. Tapi akan saya bahas nanti forecast dulu. Run. Seperti biasa, saya belum melebihi hari ke-18 karena kalau sudah lewat hari ke-18 disebutnya sebagai official. Nanti pada game terakhir saya akan set sampai harinya hari agak panjang, mungkin hari ke-50 atau ke-40. Ini hari ke-15 dulu ya. Run. Oke, sekarang saya game as learner. Nah, di satu lagi. Seperti biasa, ini saya set dulu lokasi retailnya. Untuk contoh, saya hanya pakai satu tempat. Terus, saya procure. Lokasinya belum ada. Tunggu 1 hari. Yang baru adalah di sini forecast. Forecast ini adalah perakiraan. Nah, kalau kalian tahu biasa perakiraan cuaca, tapi di sini adalah perkiraan apa. Saat ini karena modul yang aktif baru retail, jualan retail,
maka hanya ada satu, retail demand. Kita akan lihat di sini, retail demand di Jakarta untuk apple juice itu tinggi. Karena saya cuma buka satu toko ya, jadinya retail demand-nya cuma kelihatan di toko yang saya buka saja. Saya buka di Jakarta. Nah, di sini kelihatan retail demand, permintaan untuk retailnya itu tinggi untuk apel. Itu berarti saya jualan apel lebih menguntungkan daripada saya jualan melon. Karena permintaan retailnya setiap hari hanya sekitar 2.000. Dan 2.000 ini berbagi dengan tim lain. Oke? Semoga kalian dapat bayangannya sekarang. Kalau saya lihat pangsa pasarnya itu cuma 2.000, terus tokonya dengan saingan dengan toko lain itu ada 3, dan mereka semua set marketing price yang tinggi, gitu. Apakah saya mau ikut terjun bersaing di situ? Karena kuenya dipecah, dibagi-bagi gitu. Nah, di sini kelihatan apple juice-nya yang tinggi. Berarti saya akan memasang strategi saya beli procure finish good-nya adalah saya akan pasang apple juice-nya yang banyak. 4.000 sehari. Katakanlah kalau saya jualan sendiri, tidak ada saingan, itu maka saya bisa jualan 4.000 sehari. Saya isi misalnya untuk jualan 10 hari, 40.000. Orange juice-nya misalnya saya isi hanya untuk 30.000, 10 hari, dan melon juice-nya saya isi hanya 20.000. Jadi ini semua untuk 10 hari, berdasarkan demand unit ini. Ya, saya pesan. Sekarang. Dengan asumsi tidak ada pesaing yang lain, maka saya akan bisa menjual sebanyak itu. Kurang lebih sebanyak itu. Ini saya beli kebanyakan overflow, nggak apa-apa. Cuma contoh. Jadi disinilah pentingnya forecast. Kalian bisa melihat sebenarnya itu demand-nya bagaimana. Nah, perhatikan di sini, tiba-tiba ada kenaikan nih. Sekarang kan kita di day 6 nih. Kalian harus tahu kalian di hari keberapa ya. Saya di day 6, day 7. Berarti kondisi saya di sini nih. Day 6, day 7. Ternyata forecast menunjukkan di day ke-13 itu ada peningkatan yang tinggi. Itu sebenarnya bisa di-set di Game Master, oleh Game Master. Tapi simulasi di sini menunjukkan ini terjadi kalau liburan. Kalian tahu sendiri kalau jualan itu di masa liburan itu lebih efektif untuk beberapa produk. Jadi anggaplah ini masa liburan. Jadi tanggal 33, 34, 35 itu jualan yang tinggi karena liburan. Jadi demand-nya tinggi di sini sampai 20.000. Pertanyaannya, saya harus ngapain supaya saya bisa mengkapitalkan itu artinya mendapatkan manfaat tertinggi dari kondisi yang tinggi ini. Logikanya adalah saya harus minta space yang besar, sewa space yang besar supaya saya tidak kena overflow lokasi di tanggal-tanggal ini. Dan kalau tempatnya sudah besar tentu saja yang penting adalah barangnya harus ada. Barangnya harus ada, berarti saya harus sudah mulai pesan di tanggal-tanggal ini. Barang udah harus nyampe setidaknya di tanggal 31 atau 32. Gitu ya, supaya saya bisa mengkapitalkan jualan ini. Nah, saya mau stok di toko saya berapa? Penuh 20.000. Kalau saya sendiri tanpa saingan, iya. Tapi kalau saya punya 5 pesaing yang lain, total sama saya 5, berarti kurang lebih masing-masing hanya dapat 4.000. Itu pun kalau marketingnya sama besar. Kalau marketingnya tidak sama besar, akan jomplang, bukan jomplang sih, maksudnya akan lebih favor terhadap yang marketingnya lebih besar. So, bayangannya di sini adalah, kamu tidak akan, sebagai sebuah perusahaan, kamu tidak akan pernah mendapatkan angka yang persis. Hitung-hitungan matematis yang persis, angkanya tidak akan pernah dapat. Tapi kamu dapat memperkirakan. That's business. Kamu memperkirakan, saya harus melakukan apa. Jadi kalau kalian lihat forecast ini, sekarang di tanggal 11 ya. Ini pun tadi saya di tanggal berapa tuh? Ini tinggal berapa nih barang saya? Nah, produk saya kelihatan nih, melon juice-nya laku terus nih. Orange sama apple-nya rada berat. Kenapa begitu? Kita beli lagi marketing report-nya. View marketing report. Ini namanya juga perkiraan, angkanya akan plus minus. Tapi perkiraan untuk dalam game ini plus minusnya tidak akan terlalu jauh. Itulah fungsi forecast ya.
Jadi kalian lihat forecast ini, enaknya forecast adalah kalian tidak perlu bayar. Kalau marketing report kan bayar. Nah, forecast tidak perlu bayar. Nah, lihat ini dip turun lagi di hari ke-36, 37. Artinya kalau saya masih menstok barang banyak, jualannya tetap akan seret di 36, 37 ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi semuanya dipertimbangkan. Berapa banyak stok yang perlu saya siapkan di toko, kebanyakan saya bayar lebih, operasionalnya tinggi, kekurangan saya tidak bisa mengkapitalkan kondisi pasar, gitu ya. Berapa besar marketing yang harus saya gunakan, lihat dengan kira-kira pesaing saya lakukan apa. Ini saya lihat marketing reportnya sebentar. Saya mau lihat, oh ternyata bismillah buka juga di Jakarta. Hore buka, berarti saya punya satu pesaing di sini. Nah, kalau saya saingan sama dia, maka dan saya mau jual melon, maka saya lihat Jakarta price melon juice. Ini saya saingan berdua. Harga saya sama harga dia apakah sama atau tidak? Kalau harganya sama, marketingnya sama, kemungkinan besar pangsa pasarnya sama. Itu artinya, sebentar, marketing daily, saya mau lihat, ini marketing daily-nya saya, belum ada ya, 0 ya. Nah, anggaplah di sini tidak ada marketing, maka pada kondisi tidak ada marketing, dengan hanya satu pesaing, harga sama, maka saya bisa perkirakan tadi dari forecast, bahwa untuk tanggal-tanggal 33, 34, 35, kalau saya mau jualan apple juice, yang kurang lebih 20, maka seharinya saya bisa jual 10.000. Begitu kurang lebih ngitungnya kasarnya. Ada pertanyaan? Dapat ya gambarannya ya? Oke, sekarang modul yang terakhir untuk hari ini adalah modul warehouse. Modul warehouse adalah gudang. Jadi di sini saya memperkenalkan gudang. Gudang itu harus diperhatikan lokasinya. Karena ada 6 tempat tadi, tempat-tempat yang sudah kita jadikan toko, tidak bisa kita jadikan gudang. Ini biar lebih menantang. Jadi, Pak, normalnya kan kalau saya punya toko di Jakarta, saya punya gudang Jakarta, bisa? Ya. Tapi dalam permainan simulasi kita, di sini toko dan gudang ada di kota yang berbeda. Dan begitu gudang diperkenalkan, ada dinamika baru yang diperkenalkan. Jarak. Kalau saya buka toko di Jakarta, dan saya meletakkan gudang saya di Filipina, berapa besar ongkos yang harus saya keluarkan untuk memindahkan barang saya dari Filipina ke Jakarta. Filipina di sini, sorry, di Manila. Dari Manila ke Jakarta. Ongkosnya nanti akan dihitung per jarak, per hari tempuh, dan per jumlah barang. Pak, kalau itu saya beli langsung kirim ke toko. Boleh, seperti yang tadi kita lakukan, boleh. Tapi kalau kalian punya gudang, kalian bisa beli dengan jumlah yang lebih besar, artinya kalian dapat diskon yang lebih besar, dan nanti gudang akan ada kaitannya dengan jenis jualan kita yang lain, yang nanti akan saya perkenalkan minggu depan, yaitu jenis jualan borongan, grosiran. Tapi untuk hari ini kita belum, kita akan jualan masih dengan retail, tapi pakai gudang. Nah, kalau gudangnya kejauhan, maka nanti biaya pindahnya jauh. Oleh karena itu, usahakan gudangnya ada di posisi paling strategis terhadap toko-toko kalian. Itu berarti ditentukan oleh lokasi toko kalian. Dalam hal ini, kalau kita melihat kondisi petanya dan skenario-nya seperti ini, sebenarnya yang paling cocok adalah antara 3. Kalian pilih di gudang Ho Chi Minh, kalian pilih gudang di Kuala Lumpur, atau gudang di Singapura. Gudang hanya 1 ya, jadi pilih salah satu yang tertiga. Karena posisinya di tengah, jaraknya ke yang lain kurang lebih efisien daripada kalau kamu pilih toko di Jakarta, gudang di Manila. Begitu. Pak, saya tetap mau Jakarta gudang, boleh, nggak masalah. Cuma nanti hitungan biayanya akan terhitung berdasarkan jarak juga. Gitu. Jadi
logikanya di sini, kalau saya pribadi, saya akan melihat, saya akan gunakan antara Kuala Lumpur atau saya akan gunakan Singapura untuk gudang. Tapi ingat, kalau saya gunakan Singapura sebagai gudang, maka saya tidak bisa jualan di Singapura. Padahal harga jual di Singapura tadi yang tinggi-tinggi juga. Yang harga jualnya paling tinggi kan? Berarti saya bisa untung lebih tinggi nanti di Singapura. Itu kalau jualan saya lancar di Singapura. Sekarang kalian dengan simulasi 2 jam terakhir, seharusnya sudah dapat gambaran bisnis itu kompleks. Banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Dan kita baru menyentuh sebagian kecilnya saja. Nah, inilah tujuan utama kalian belajar Monsoon Sim. Salah satu tujuan utama kalian belajar Monsoon Sim di Prodi SI. Supaya kalian tidak hanya dapat teorinya saja, tapi kalian dapat gambaran di lapangan tuh seperti ini loh. Berarti nanti saat saya mendesain sebuah sistem informasi untuk perusahaan, saya harus mempertimbangkan banyak aspek juga kalau itu masih masuk dalam skop bisnis perusahaan. Oke ya. Nah, kalau gitu saya pilih gudang di mana? Oke, saya mau pilih gudang di Kuala Lumpur. Maka saya rent warehouse space. Cara sewanya kurang lebih sama. Sorry, ini gamenya udah stop ya. Kayak kelamaan jelasin. Kalau saya ngejelasin terlalu lambat, tolong kasih tahu. Ngejelasin terlalu cepat juga tolong kasih tahu. Oh ya, ngomong-ngomong di chatting yang ini, itu karena direkam, masuk rekaman ya. Dan rekamannya kan nanti ditonton lagi sama teman-teman yang lain. Gitu. Oh ya, nama kalian muncul BTW. Saya run. Next stop. Oke. Ulangi lagi sekarang dari day one lagi. Saya ulangi dengan retail. Saya pilih lokasi. Misalnya saya buka toko di Jakarta. Jangan lupa disetujui. Lalu saya juga langkah kedua adalah gudang. Ini berdasarkan keputusan tim. Ayo mau gudangnya di mana? Gudang di mana? Misalnya saya pilih di Malaysia. Saya pilih, kelipatannya agak besar ya, setiap 500. Misalnya saya pilih 2.000, kontrak per 30 hari. Oke. Nah, untuk ngisi langsung toko di tempat, saya akan beli retail langsung procure finish good, kirimnya ke Jakarta untuk jumlah tertentu. Saya tadi berapa ukurannya? 200 ya, berarti saya pilih coba 12.000. Mana yang lebih banyak ya, lihat lagi tadi nanti jualannya lebih bagus yang mana. Ternyata kalau nggak salah melon tadi yang lebih tinggi ya, coba saya isi melon lebih banyak, 20.000. Ini buat ngisi di toko. Berikutnya adalah saya beli yang di warehouse-nya. Pilih warehouse, pilih procure finished goods. Jadi ini vendornya vendor apa? Pilihannya cuma satu, gudang cuma satu, ke Kuala Lumpur, dan saya mau beli berapa banyak. Katakanlah saya mau beli 100.000 setiap unit, supaya saya punya stok. Blanket kirim per 20% per 5 hari. 4 juta tuh ya. Nih, lihat angka duitnya nih ya, 4 juta ya. Beli, tiba-tiba nanti cash on hand-nya nggak cukup. Kalau saya beli blanket, bayarnya sih agak nyicil. Itu berarti saya harus usahakan mempertahankan cash on hand itu tetap ada. Tidak terlalu sedikit juga, tapi juga jangan kebanyakan. Karena nggak keputar, itu cuma uang diem doang kalau nggak diputar. Nah, karena otomatis kalau kalian lebih, nariknya nanti overdraft. Overdraft itu kena bunga. Berikutnya adalah, kalau kita sudah, ini kan istilahnya gudang sudah diaktifkan, di tengah itu akan muncul modul satu lagi, gudang, Kuala Lumpur. Saat ini inventory kita ada berapa banyak. Dan karena saya belum bicarakan produksi, minggu depan saya akan bicara produksi, ini adalah bahan-bahan dasar produksi untuk membuat produk kita. Ini minggu depan. Box, straw, apple, orange, melon gitu ya. Dan utilisasinya. Nanti untuk memproduksi ada mesin. Jadi minggu depan kita akan belajar untuk bagaimana memproduksi sendiri. Ternyata itu jauh lebih menguntungkan. Harga produksinya rendah, kita bisa jual lebih tinggi. Nah, untuk saat ini kita masih beli dengan
finished good. Jadi kalau nanti barangnya sudah masuk di gudang, ini saya refresh. Kalau barangnya sudah masuk di gudang, ini belum masuk ya. Nanti saya perlu memindahkan, move stock. Pilih move stock, dan kemudian di sini dikasih tahu, biaya transportnya adalah 5 Singapura dolar per kilometer, ditambah 5.000 per trip. Ya. Jadi di sini saya mau pindahkan berapa banyak. Pemindahan bisa dilakukan dari gudang ke toko, atau dari toko ke gudang. Jadi kalau kamu merasa kelebihan, overflow, kamu bisa memindahkan yang dari toko ke gudang. Tapi kalau itu terjadi, berarti ada yang salah dengan strategi kamu. Ada sesuatu yang salah. Ya, untuk mitigasi kesalahannya masih bisa dikembalikan ke gudang. Atau pindah dari toko ke toko. Boleh. Tapi perhatikan, ada ini juga. Ada aturan tentang durasi. Kamu pindah itu nggak langsung besoknya berubah ya. Ada yang kalau jaraknya jauh, itu kalau nggak salah per berapa ribu. Nanti saya akan tampilkan mulai minggu depan itunya, detailnya ada hitung-hitungan jarak mempengaruhi berapa lama barang itu berpindah. Nah, misalnya di sini, ini kenapa barang saya belum masuk juga yang di gudang. Saya refresh. Nah, ini udah masuk nih ya, 20.000, 20.000, 20.000. Kondisinya saya mau pindahkan sekarang move stock ke Jakarta. Jadi dari Kuala Lumpur, quantity 20.000, saya mau pindahkan 4.500, 5.000 orange juice, dan katakanlah, ini bisa kalian ketik kalau mau, atau pakai tombol ininya, 10.000 ke Jakarta, 1.185 km. Submit. Oke. Issued tanggal 10, kurang lebih berarti tanggal 13, 3 hari baru nyampe. Approve. Biayanya adalah sekian, 10.000 untuk memindahkan. Itu berarti dengan melihat kondisi sekarang, 3 hari, saya harus nambahin stok dulu sedikit di toko saya di Jakarta. Gitu. Kalau enggak ya keburu kosong. Makanya pengaturan waktunya harus efisien. Itu move stock secara manual. Kalau kalian sudah tahu polanya, patternnya, kalian bisa mengatur secara otomatis. Schedule auto replenishment. Jadwalkan pergantian otomatis. Jadi di sini misalnya saya mengatur kalau untuk toko Jakarta saat kuantitas kurang dari katakanlah kurang dari 2.000, maka isi ulang sebanyak berapa? Misalnya isi ulang sebanyak 4.000. Kalau orange juice-nya kurang dari 3.000 misalnya, maka isi ulang sebanyak 5.000. Kalau melon juice-nya kurang dari 10.000, karena misalnya saya tahu melon juice jualannya bagus misalnya, 10.000, maka isi ulang sebanyak 6.000. Ini otomatis nanti. Isi ulangnya dari mana? Normalnya dari gudang. Submit. Nanti kalau kalian sudah menjalankan auto replenishment ini, otomatis saat setiap awal hari dicek. Kalau jumlahnya kurang dari daftar trigger tadi, maka otomatis akan dipindahkan. Tapi pemindahannya tadi butuh waktu 3 hari. Sekarang tanggal berapa? 14. Nah, ini barangnya udah masuk nih ya. Udah masuk dan udah jualan lagi. Nah, ini berarti harus ada kerjasama. Jangan sampai temennya yang satu schedule auto replenishment, yang satu lagi begitu kalap gitu ngelihat, barang habis, langsung pesan dari finish good-nya isi penuh. Malah barang datang dari gudang bersamaan dengan barang kamu pesan dari finish good-nya. Datang bersamaan, tokomu kepenuhan, kamu bayar kelebihan untuk denda tempatnya. Tapi bayar denda tempat sesekali nggak apa-apa. Yang penting jualannya lancar. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, mulai seru nih ya. Sudah dipertambahkan gudang. Oke, jadi untuk kesempatan terakhir ini, sekarang juga sudah 11:30, saya akan initialize lagi day 0. Sambil saya initialize, kalian langsung sekarang di grup WhatsApp-nya sendiri, di tiap-tiap grup, langsung membicarakan saya mau pakai gudang di mana, toko di mana, dan strategi kita seperti apa. Oke. Saya sudah initialize day 0.
Kalian sudah tentukan ya lokasinya di mana ya? Kali ini kita akan bermain selama 25 menit. Setiap harinya adalah 25 detik. Ada modul-modulnya sampai ke warehouse. Kita akan lihat nanti yang akan ini adalah net profitnya, jualan terbersihnya. Semua siap? Mari semangat. Selamat bermain. Start. Ya, dan sudah 50 hari. Bagaimana nih? Kita sudah tiba di hari ke-50. Oke, gimana? Ada yang mau komentar? Gimana bermain Panik, Pak. dengan... Transitnya lama, Pak. Panik, Pak. Apanya tambah? udah. Nggak kepake, Pak. Pelabuhannya rame. Supirnya bukan supir Pantura, Pak. Jadi lama. Genenya tidur, Pak. Oh gitu. Baik, baik. Nanti kita seiring dengan makin ini, nanti saya akan mainnya lebih lama. Harinya akan lebih banyak dan mungkin durasi detiknya diperpendek. Untuk hari ini kan masih testing. Ya, oke. Di layar kalian sudah melihat ada saya share untuk datanya. Ya, saya share datanya. Dan di sini kalian bisa lihat saya belum tunjukkan. Nanti saya akan tampilkan sebenarnya beberapa data kunci ya. Kita mau lihat dulu, tapi siapa tim yang jual apple juice secara akumulasi paling banyak? Oh, kenapa ini tidak mau muncul? Sudah. Observe. Ini cash on hand, sorry. Mana nih? Oke, apple juice. Kita lihat. Tim Hore saya nggak pilih ya. Cukup tahu. Bahagia. Bismillah. Santuy. Makan Beng. Bom Bom. Oke, Makan Beng jualan paling banyak untuk apple juice. Ini kita lihat. Melon. Makan Beng juga paling banyak. Lalu orange. Masih Makan Beng. Jadi jualannya paling banyak Makan Beng. Kita lihat retail unit. Sorry, ini tadi apa? Melon, orange. Tadi ini sudah ya, Apple ya. Marketing. Siapa yang pakai marketing banyak nih? Sekitar 13.300, cukup tahu. Bahagia 4.000, 5.000-an. Bismillah 18.000-an. Santuy kurang. Makan Beng di tengah-tengah. Bom-bom di bawah. Nah, kelihatan di sini yang paling agresif Bismillah. Tapi kenapa jualannya nggak banyak? Ada banyak faktor lain. Mungkin kita harus melihat apakah memang sempat stoknya kosong. Gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti saya akan share laporannya supaya kalian bisa pelajari. Cash on hand. Cash on hand untuk dana taktis yang tersedia, ini tidak menunjukkan lebih baik dari yang lain atau tidak, tapi biasanya kalau cukup tinggi, maka agak lancar mau belinya langsung cash bisa. Makan Beng diikuti dengan Santuy dan Bom Bahagia atau Bom Bom nih? Bahagia ya? Iya, Bahagia. Oke. Dan net profitnya, mari kita lihat. Cukup tahu, net profit. Bagus, 1.100.000. Bahagia, 2 juta. Bismillah, 800. Santuy, 1.800.000. Bom Bom, 1.800.000 juga, lebih tinggi dikit. Makan Beng, 3.587. Selamat untuk tim Makan Beng.
Jadi juara dari sudut pandang net profit, makan bank, tadi loh kenapa hilang lagi? Refresh sih. Makan bank diikuti dengan bahagia, lalu ketiganya adalah santuy ya. Ya. Sorry, di hari terakhir, saya lihat hari terakhir saja. Makan bank diikuti bahagia, diikuti dengan bom-bom, santuy keempat. Nah, ini kan laporan-laporan dasar. Ada laporan kombinasinya. Saya mau lihat di sisi finance, balance sheet. Balance sheet ini laporan keuangannya ya. Lalu profit and loss sama operating expense. Tidak perlu live data, supaya tidak refresh. Nah, ini balance sheet-nya. Dari seluruh tim. Tim yang terakhir tidak perlu dilihat, kurang timnya. Lalu kita lihat posisi terakhir, day 0 ke 50, cash on hand-nya berapa. Total asetnya adalah berapa? Total liabilitas ini artinya tanggung jawabnya berapa? Ini masih banyak kosong karena banyak modul belum saya aktifkan ya. Kayak nanti kalau kita udah aktifkan ada model jual grosir, ada yang dimasukkan dalam hutang, loan outstanding juga untuk keuangan. Ini ada overdraft, siapa yang overdraft? Oh, bismillah sempat overdraft. Nggak apa-apa sih, masih dapat net profit. Tapi overdraft sama net profitnya tipis bedanya. Oke, kita lihat sekarang ini owner's equity, keuangannya ya, net profit, paid in capital. Ini operating expense. Dari daftar yang ini kalian bisa lihat, kalian tuh ngeluarin keuangan biaya paling besar itu di mana sebenarnya. Kelihatan di sini bismillah dan cukup tahu sebenarnya itu operating expense untuk rentalnya itu tinggi sekali. Ini antara kalian sering overflow, atau kalian sewa besar tapi nggak dimanfaatkan. Overflow, Pak. Overflow ya, jadi kenanya gede di sini biayanya. Terus nge-lag. Kalau salary kita anggap merata lah ya. Lalu marketing di sini sebenarnya yang kuat adalah bismillah di sini cukup tahu di sini yang gede marketingnya. Tapi kalian sempat kosong ya barangnya, makanya jualannya kurang. Kayaknya deh lupa. Soalnya ada barang yang nggak laku soalnya. Oh ya, harus ngelihat yang forecast tadi itu mana yang bisa dipakai. Ini shipping yang paling besar bom-bom. Maintenance kita belum ngomong produksi, nanti minggu depan. Human resource minggu depan. Development, depreciation belum. Development itu nanti human resource juga. Kita ngelatih orang, nanti ada biaya. Oke, jadi ini profit and loss terakhirnya. Ya, bisa kelihatan sales revenue-nya berapa, cost of goods sales-nya berapa, COGS, trading profit-nya berapa, operating expense. Ini other income belum muncul karena modulnya belum semua dinyalakan, dan net profit-nya. Jadi kelihatan di sini pemecahannya seperti apa. Oke, nanti laporan ini akan saya share, ya. Laporan ini saya share. Saya akan taruh di grup WA kita. Untuk hari ini, demikian pertemuan kita yang pertama.